Kemarin kita telah membahas kejadian-kejadian sebelum kick off, lalu seperti apa jalannya pertandingan Seisiki melawan Sakuragi, jadi langsung aja kita bahas. Pertandingan yang dimulai dan bola dari Seisiki terlebih dahulu, Marukawa berkata jika di awal pertandingan itu akan menjadi pertarungan inisiatif antar kedua tim. Kai pun setuju dengan apa yang Marukawa bilang, ia juga menambahkan jika kedua tim tidak akan menyerah. Tapi di sisi Seisiki, dengan tidak hadirnya Kazama itu pasti akan memberikan dampak yang cukup besar. Namun ya si Marukawa juga berkata jika Sakuragi mengalami situasi yang sama, di mana penyerang andalan mereka yaitu Narukami tidak diturunkan dari awal. Tapi kayaknya Sakuragi udah berlatih untuk menghadapi situasi seperti sekarang ini dan tidak lagi hanya bergantung kepada Narukami. Di sisi lain, Seisiki harus mengisi kekosongan yang Kazama tinggalkan sebagai pemain andalan dan Kai berkata mungkin itu cukup sulit. Karena secara garis besar Sukamoto lah yang harusnya mengisi kekosongan itu. Menjadi pengganti Kazama aku pikir tidak semudah itu. Nah, kita kemudian berpindah ke dalam lapangan di mana pertandingan yang baru aja dimulai dan Seisiki langsung mengirimkan bola ke bagian belakang. Di sisi lain, para pemain Sakuragi juga terlihat langsung memberikan pressure, namun pemain bertahan Seisiki langsung memberikan long pass ke depan dan yang dituju adalah Oshiba. Kalau dilihat-lihat ini adalah taktik gegen pressing yang Seisiki pernah lakukan saat melawan Ryuzan karena saat Oshiba mampu untuk menyundul bola dan setelah itu ada Indo dan juga Mitsuki yang merebutkan bola rebound. Mitsuki pun berhasil memenangkan duel melawan Indo namun sayangnya bola kembali menjadi rebound. Di sisi lain Kisaragi yang melihat itu berteriak untuk rekan-rekannya membuang bola namun di saat yang bersamaan ada Sukamoto yang entah datang dari mana dan berhasil menguasai bola. Ia pun langsung memberikan operan ke belakang kepada Satau dan yang mengejutkan Sukamoto memberikan gestur yang kalau aku artiin ini buat teman-temannya pada maju. Tapi kata komentator Sukamoto menyemangati rekan-rekannya. Kurusu, Ubukata dan orang-orang yang ada di bangku cadangan pun terkejut melihat aksi Sukamoto yang satu ini. Kita juga kemudian diperlihatkan para pemain Seisiki yang terlihat sudah ada di setengah lapangan Sakuragi dan Gao Nakano bertanya ke Kazuhiko bukankah posisi Mitsuki sedikit lebih ke belakang. Namun Kazuhiko menjawab jika sebenarnya Mitsuki sedikit lebih ke tengah dan hal ini membuat Hayase bisa bebas berlari di sisi sayap. Komentator juga berkata jika di sisi lain Haibara juga maju ke depan, tentu hal ini membuat orang-orang terkejut karena hampir semua pemain Seisiki maju ke depan. Padahal pertandingan baru aja dimulai, Taukira juga bilang kalau para pemain Seisiki ini terlalu percaya diri dan si Indo malah tersenyum sembali berkata di dalam hatinya, jika kita akan sedikit memberi waktu untuk kalian bersenang-senang. Di sisi lain, Hoshina juga berkata apa tujuan dari para pemain Seisiki sebenarnya. Karena menurut Ruka, jika mereka kehilangan bola pada saat para pemain maju, ya ini udah pasti akan gawat. Nah, di dalam lapangan, Usui yang kemudian memberikan operan ke Kimista, Hayase dan Oshiba langsung berteriak meminta bola. Di sisi lain, Kisaragi langsung mengawal pergerakan Oshiba dan yakin kalau Oshiba yang punya kemungkinan besar untuk diberi operan. Ayah Kimista yang melihat itu pun berkata untuk anaknya tidak salah dalam menentukan pilihan. Dan si Kimista berkata, di antara Oshiba, Hayase dan juga Haibara, siapa di antara mereka yang akan aku gunakan? Ia pun berpikir sebentar dan berkata orang yang paling berbahaya telah dibiarkan tanpa kawalan dan yang mengejutkan Kimista memilih untuk memberikan bola kepada Sukamoto. Tapi di sisi lain Kazuhiko yang melihat itu berkata jika operan Kimista sedikit lemah
Kageyama juga berteriak ke Serizawa jika kau bisa mencuri bola itu. Serizawa pun langsung maju untuk mencuri bola, tapi yang mengejutkan Sukamoto menerima operan Kimista sembari memutarkan badan, dan tentu ia bisa menghindari Serizawa yang berniat untuk mencuri bola. Di saat yang bersamaan, Marukawa, Kai, dan juga Oji-san yang melihat itu memasang ekspresi tidak percaya karena ini Sukamoto loh. Namun setelah itu kita nggak langsung diberitahu apa yang Sukamoto lakukan setelah ia bisa memperdaya Serizawa. Kita malah diperlihatkan kejadian sebelum Sukamoto menerima umpan, dan untuk sesaat ia berpikir jika Kazama ada di posisi ini ia pasti akan menerima bola, melakukan dribble dan kemudian melakukan tembakan. Tapi aku tidak bisa melakukan dribble seperti Kazama. Jika aku punya gambaran lain itu pasti akan sangat membantu. Dan untuk sekilas, Sukamoto membayangkan sosok Hoshina dari SMA Toin. Ia pun menghentikan bola dengan kaki kanan bagian dalam sembari memutarkan badannya. Sukamoto juga bilang di dalam hatinya jika menghentikan bola adalah langkah pertama untuk melakukan dribble. Dan ternyata bukan cuma Marukawa, Kai, dan Oji-san aja yang kaget, namun Kurusu dan Shiratori juga nggak menyangka Sukamoto bisa melakukan itu. Hiroshi, kiper SMA Toin, juga berkata jika itu persis seperti gerakan milik Hoshina, dan dengan satu langkah menghentikan bola yang sangat baik dari Sukamoto, ia kini sangat bebas. Tapi yang mengejutkan, Sukamoto langsung mengambil ancang-ancang untuk menembak meski para penonton berkata jika itu masih cukup jauh. Namun di sisi lain ada Oji-san yang berteriak untuk Sukamoto menembak, dan tanpa ragu-ragu Sukamoto pun melepaskan tembakan. Tapi untuk sesaat Sukamoto mengingat momen di mana Mitsuki menendang, dan yang mengejutkan tembakan Sukamoto terlihat cukup keras, bahkan ia bisa mengarahkan bola ke tiang jauh. Melihat hal itu sudah pasti membuat para pemain Sakuragi terkejut. Tapi sayangnya dengan refleks dan lompatan super yang Kondo miliki, ia berhasil untuk menghentikan Sukamoto mencetak gol. Bahkan ia juga berhasil menangkap bola, dan tentu penyelamatan super yang Kondo lakukan membuat para penonton bersorak. Di sisi lain, Hiroshi juga heran dengan refleks yang sangat baik dari kiper Sakuragi itu, namun ia rupa menjawab kalau Kondo sampai seperti itu berarti ia sedang ada di posisi yang tidak menguntungkan. Kakeknya Narukami juga bilang kalau yang tadi itu bahaya banget. Tapi menurut Natsu yang lebih penting, apakah Sukamoto memang bisa melakukan tembakan seperti itu? Tentu semua orang yang tahu betapa payahnya Sukamoto terkejut melihat Sukamoto yang sekarang bisa menendang dengan keras, bahkan ia juga bisa mengarahkan bola dengan sangat baik. Namun di sisi yang bersamaan Inohara berteriak untuk para pemain Seishiki mundur karena Kondo yang sebelumnya bisa menghentikan tembakan Sukamoto udah siap untuk memulai serangan balasan. Ia pun melemparkan bola ke Indo, dan meski Indo sendiri dikawal oleh Mitsuki dan juga Kimista, namun ia masih bisa memberikan operan ke depan, bahkan ia mengoper dengan tendangan salto. Bola tendangan salto Indo menuju Tsuchida, dan tentu Tsuchida nggak bebas gitu aja. Ia sendiri dikawal Nitobe yang berkata jika aku tidak akan membiarkanmu lewat. Namun sayangnya Tsuchida langsung memberikan operan ke samping, dan yang ia tuju adalah Nekotani. Nekotani pun langsung melakukan counter attack, tapi sayangnya di saat yang bersamaan ada Usui yang menghadang, dan meski Nekotani ini punya kecepatan yang luar biasa, tapi ia malah kesulitan untuk bisa lepas dari penjagaan Usui. Para pencari bakat yang melihat itu berkata si Usui ini beneran terampil dalam menggunakan tubuh dan memposisikan dirinya untuk selalu bisa mencuri bola. Terlebih lagi, ia juga benar-benar bisa memikat lawan dengan kecerdasan yang luar biasa, dan tanpa disadari Usui berhasil menyudutkan Nekotani di garis lapangan, dan itu adalah tempat di mana ia tidak diuntungkan. Walaupun si Neko ini sudah bisa masuk ke dalam kotak penalti, namun ia berada
berada tepat di garis lapangan, dan jika melakukan sedikit saja kesalahan bisa mengakibatkan bola keluar atau paling untung bisa dapat tendangan pojok. Di sisi lain, Narukami juga berteriak dari bangku cadangan untuk Neko bisa melewati Usui, dan walaupun Neko bergerak ke kanan dan ke kiri, tapi ya si Usui ini masih bisa mengikuti pergerakan Neko. Di momen yang seperti ini, Neko merasakan perasaan intimidasi yang sama ketika berhadapan dengan Kisaragi. Apalagi saat Neko melihat mata Usui, ia berkata di dalam hatinya, ada apa dengan orang ini? Matanya terlihat seperti bukan manusia, dan entah kenapa Usui malah kemudian berkata, jika hari ini kau benar-benar menyala. Neko yang mendengar itu pun terkejut, namun yang epik ternyata si Usui ini berbicara kepada Tsukamoto, dan di saat yang bersamaan entah datang dari mana Tsukamoto tiba-tiba bisa merebut bola dari kaki Neko. Tentu hal ini membuat Neko terkejut dan bertanya-tanya bagaimana bisa baru beberapa saat nih anak di depan dan melakukan tembakan, tapi kenapa sekarang udah ada di sini. Kurusu yang melihat itu juga berteriak jika Tsukamoto ini meniru gaya permainan Kazuhiko, dan di sisi lain Kazuhiko sendiri juga berkata jika apa yang dilakukan Tsukamoto itu sangat bagus. Tapi di sisi lain apa yang Tsukamoto lakukan tidak mengejutkan Kazahara, karena ia berkata Tsukamoto seperti ingin bilang jika ia akan mengerahkan semua yang ia miliki dan memenangkan pertandingan ini.